Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa wa Rasulil Mujtaba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masyayikhina fid din, khususan muallifi hadzal kitab Riyadul Badi'ah. Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darainil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa bisanadinal muttasil ila sayyidinal muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bih wa bi ulumi fi daraini amin wa qala. Apa sih bacaan sekarang? Wajibu alal aba gitu. Ya, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu alal abai wal ummahati ayyamuru auladahum bis salati inda sab'i sinina wa yadribuhum ala tarkiha inda asyara wal afdalu ta'jilus sholati fi awwali waqtiha wa yajuzu ta'khiruha an awwalil waqti walau bila udrin bi syarti ayyazima ala fi'liha qabla khurujil waqti wa mislus sholati fi dzalika baqiyatul furudil muwassa'ati kal haji. Situ dulu. Wa yajibu wajib nih alal aba terhadap kaum bapak wal ummahat dan kaum ibu. Artinya wajib kepada kedua orang tua, bapak dan ibu. Ayyamuru auladahum, untuk memerintahkan anak-anak mereka bisolati, untuk mengerjakan sholat inda sab'i sinin, ketika mereka berumur 7 tahun. Jadi 7 tahun, kalau dia belum bisa, kalau dia belum mau dan tidak diajar, dosanya untuk kedua orang tuanya. Kalau anak itu tidak bisa sholat, tidak kenal Allah, tidak bisa ngaji, dosa apa? Dosa tidak mendidik. Sebab di sini wajibu al aba wal ummahat, kewajiban terhadap bapak dan ibu. Jadi andaikan nanti dia balik, kemudian dia tidak bisa sholat, dia tidak bisa ngaji, maka pertanggungan jawab dosanya terhadap kedua orang tua. Makanya Nabi bilang muru auladakum
bisolati wahum abna'u sab'in. Itu hadis. Nabi bilang perintahkan anakmu untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum idza balagu asran. Boleh dipukul anak itu kalau tidak sholat ketika berumur 10 tahun. Nah, lalu di sini juga begitu. Wa yadribuhum ala tarkiha inda asyaratin. Dan pukullah mereka ketika ketika meninggalkan sholat atau tidak mau melakukan sholat setelah berumur 10 tahun. Makanya di Al-Quran anak-anak yang tidak bisa sholat sampai tidak sholat waktu besarnya, mereka di sana menuduh bapak dan ibunya untuk mempertanggungjawabkannya. Ya, ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, mereka berkata, "Ya Allah, saya tidak ngerti bagaimana cara sholat, bagaimana cara membaca Al-Quran." Lalu ata'na aba'ana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Mereka kedua orang tua kami lah yang menyesatkan kami jalan menuju ridho. Fa'atihim di'afaini minal adabi wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, berikan mereka siksa double dari siksa aku. Kalau aku kau siksa 100 tahun, orang tua aku 200 tahun. Kalau mereka sampai besar nanti tidak ngerti sholat, tidak ngerti ngaji, ya wal anhum la'nan kabira, kutuk ya Allah kedua orang tua kami. Ini artinya apa? Sesuai dengan hadis yang Nabi bilang begitu. Muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'in wadribuhum wahum abna'u ashrin. Di sini fikih wa yajibu wajib alal aba terhadap kaum bapak, artinya orang tua laki-laki, wal ummahat terhadap kaum ibu. Ngapain? Ayyamuru auladahum, untuk memerintahkan anak-anak mereka bisolati, untuk mengerjakan sholat, artinya diajarkan sholat inda sab'i sinin, kalau mereka umurnya sudah 7 tahun. Wadribuhum, pukul, tapi pukul darbu ta'dibin, pukulan mendidik, ya jadi edukasi, pukulan mendidik. Ala tarkiha inda asyratin, ketika mereka tidak mau sholat setelah berumur 10. Ya, kenapa? Memang menurut pendidikan umur-umur seperti itulah yang kita mesti memberikan pelajaran sama mereka. Otak mereka masih jernih dan pelajaran itu tidak akan lupa sampai tua. At-ta'limu fis sighar kan-naqsi 'alal hajar. Pelajaran yang kita tanamkan ketika mereka kecil bagaikan menulis di atas batu. Wa ta'limu fil kibari kan-naqsi 'alal ma. Udah gede baru diajarin sholat seperti nulis di air. Lupa lagi, dikagetin, malas lagi. Nah, jadi ini perhatian buat kita. Nanti kalau kita udah tua, anak nggak bisa, nyeselnya luar biasa. Sebab kata Nabi, bila kita mati putus semua, kecuali anak yang kita didik itu, yang tidak putus. Ya, hadisnya udah semua tahu. Iza mata ibnu Adam in qata'amu illa min salasin, sadaqatin jariyatin, waladin solihin yad'u lah, au ilmin yantafi'u bih. Nah, antara lain anak yang soleh. Tuh, anak yang soleh. Jadi kita jangan sampai lupa. Andai kata kita tidak punya anak kita tidak baca Al-Quran, putus harapan kita, habis sudah. Dia mati aja, yang bacain Yasin siapa? Yang ngajiin siapa? Apalagi ngirimin doa.
Kalau punya anak, itulah perbendaharaan yang paling kaya. Invest yang akan kita tanam sesudah kita mati. Harus merasa rugi dan menyesal sekali kalau punya anak tidak bisa sholat. Nah, sebab perintahnya kayak gitu. Wal afdalu ta'jilus sholati fi awwali waktiha. Pekerjaan yang paling afdol menyegerakan sholat di awal waktu. Menyegerakan sholat di awal waktu. Ketika salah seorang sahabat datang kepada Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Ayyul amali afdal?" Ya Rasul, perbuatan apa yang paling utama? Nabi bilang as-shalah fi awwali waktiha. Salat di awal waktu. Ini buat anak dan buat kita yang udah dewasa. Jangan sembahyang ditunda-tunda kecuali memang ada pekerjaan mendesak. Pekerjaan yang tidak segera selesai tepat waktu. Kita niat, saya mau sholat ntar. Jangan dibiarkan begitu aja. Nah, jadi boleh kita tinggal sholat itu tidak di awal waktu, tetapi kita niat. Di sini dibilang wal abdulu ta'jilus sholat. Yang paling utama mengutamakan sholat. Sholat ketika dengar azan, nah kita udah siap-siap. Ya. Fi awwali waktiha. Wa yajuzu ta'khiruha an awalil wakti. Boleh menunda dari awal waktu, ya. Walau bila uzrin, walaupun tidak ada halangan apa-apa umpamanya, karena aduh baru pulang capek gitu, ya. Bisyarti syaratnya ayyazima ala fi'liha qabla khurujil waqti, bahwa dia mengazam. Mengazam ini kita artikan berniat, ya. Berniat atau bermaksud untuk mengerjakannya sebelum waktu sholat keluar. Umpamanya zuhur. Zuhur itu sekarang jam berapa sih ya? 12.4. 12 lebih berarti kurang. Kurang usia. Nah, habisnya jam berapa? Nah, jangan sampai kita niat sudah keluar waktu sholat. Kalau masih dalam waktu sholat, ditakhir boleh. Sebab waktu sholat itu ada 3. Ada waktu fadilat, ada waktu tahyir, ada waktu mudayyak. Waktu fadilat itu di awal waktu, beduk langsung sholat, itu yang paling. Tahyir waktu milih, boleh dipilih sebelum keluar waktu. Saya mau sholat zuhur jam 2 ntar. Tapi diniatkan itu, jangan kagak diniatkan atau diazamkan. Itu waktu tahyir, boleh kita pilih. Waktu mudayyak, waktu sempit yang nggak bisa dipilih lagi. Kalau misalnya asar taruh jam 3 gitu ya. Kemudian zuhur itu setengah 3 atau jam 3 kurang 1/4 umpamanya, itu udah mudayyak. Jangan ditunda-tunda lagi, langsung dikerjakan. Tapi jangan dibiasain lah. Biasain awal waktu udah. Orang kalau udah biasa awal waktu, dia sembahyang sedikit terlambat, kayaknya udah kagak enak sama dia. Kayaknya masih punya utang sama Allah. Sebab utang itu mesti dibayar itu. Ya utang sholat. Ya, sebab sholat itu yang tidak ada fidyahnya. Sebab apa? Tidak boleh ditinggal. Kalau dia sholatnya tidak bisa berdiri, boleh duduk, boleh tidur, boleh berbaring, boleh dengan isyarat, kagak boleh ditinggal. Waktu perang masih ada sholat dalam peperangan. Tuh, artinya nggak ada kesempatan untuk ditinggal, nggak ada. Makanya istilah ulama nggak ada fidyahnya. Kalau puasa ada fidyahnya. Sebab apa? Kalau lagi musafir pergi, boleh tidak puasa. Tapi sholat mesti. Walaupun bentuknya sholat dalam musafir bisa
jamak dan bisa di qasar. Nah, nanti akan kita pelajari itu, ya. Nah, jamak dan qasar. Nah, biasanya di tiap pengajian kita akan praktekkan qasar jamak. Kita pergi rame-rame, ya. Kita pergi rame-rame ke tempat yang boleh mengqasar sholat. Misalnya kita niat rame-rame, ayo kapan sholat di Ta'awun. Ta'awun di mana sih? Di Puncak. Itu udah boleh memadai. Nah, kita belajar sambil rekreasi. Nah, bagus. Saya di beberapa jamaah begitu perempuan. Ya, kalau di sini kalau Puncak udah kotor jamak belum? udah 120 udah. Udah masuk ya? Udah. Puncak itu udah, Bogor belum. Bandung apalagi. Tahun masuk ya? Tahun masuk udah. Bisa qasar jamak di tahun. Ya, jadi di sana kita melakukan qasar jamak. Sebab saya kan sering betul diajak kalau ada yang mau ziarah, tapi sekarang saya udah kurang mau, ya. Nah, mau ziarah. Maksudnya untuk membimbing. Ya, dan di sana nanti sebelum sholat kita kasih dulu penjelasan caranya, ya. Ya, orang biasa di dalam musafir qasar jamak, tapi belum tentu kalau hanya musafirnya itu bukan ziarah, sebaiknya jangan qasar. Jamak tamam namanya. Zuhur 4 rakaat tetap digabung sama asar, tapi asarnya 4 rakaat juga. Itu kalau kita hanya rekreasi. Ke Bandung yuk, ngapain? Jalan-jalan aja ke kebun teh. Atau kita ke Puncak yuk, ngapain? Udah makan jagung di sono, habis makan jagung pulang lagi. Nah, ayo kita ke Banten, ngapain? Ziarah. Nah, kita boleh qasar sunnahnya. Nah, apakah kalau kita ziarah atau rekreasi biasa nggak boleh qasar? Boleh, cuma makruh, ya. Tapi orang yang itu bikin qasar jamak, iya dah, karena dia nggak ngerti. Nah, kadangkala ada yang kagak mau, saya nggak mau qasar jamak. Emang apa? Saya kagak ngerti. Yang nggak boleh itu adalah dispensasi yang diberikan oleh Allah pada saat kita rekreasi. Jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Atau saya kuat puasa walaupun saya pergi jauh. Bagusan jangan puasa. Laisa mimbirrim siamum pim safar. Bukan termasuk perbuatan baik melakukan puasa pada saat musafir. Karena dispensasi yang Allah berikan itu, ya. Nah, begitu. Nanti kapan-kapan kita bisa mempelajari tentang qasar sholat. Apalagi kalau di saya sekarang sedang mempelajari sholat Isra, doa ketika sujud tilawah, sujud syukur, ya. Nah, itu ada lembarannya. Kemudian ya kalau malam ini udah dari malam kemarin sudah mulai Hizbul Bahri seperti di Kebun Yamin, ya. Nah, saya pimpin itu semua. Ya, kalau di sini ya kita pahami dulu dah yang dasar. Untuk prakteknya ya nanti akan saya berikan sekalian doa-doa, sekalian apa nantinya. Nah, di fotokopi bagiin selembar-lembar lalu saya terangkan. Itu ilmu tambahan. Sekarang dalami dulu dah dasar. Ini dasar betul ini. Berikutnya wa mislus sholati bidzalika baqiyatul furudil muwassa'ati kal hajj. Seperti sholat. Dimaksud seperti sholat, boleh menunda pekerjaan sholat dari awal waktunya. Mestinya awal waktu. Jadi kita boleh menunda, tapi dengan azam di sini tadi, ya. Ya, bisarti ayyadi ma'ala fi'liha qabla khurujil waqt. Syaratnya bahwa ia bermaksud mengazam atau berniat untuk melakukannya sebelum keluar waktu. Misalnya zuhur keluarnya jam 3, saya antara mau sholat setengah 3, saya mau istirahat dulu. Nah, begitu. Kemudian wa mislus sholati bidzalika, sholat bisa kita lakukan begitu
ya, baqiyatul furudi, dan juga bisa dilakukan pekerjaan wajib yang lain. Ya, di sini al-muwassa'ah yang mempunyai waktu luas, kal haji, seperti haji. Misalnya saya mau haji tahun anu nanti boleh, tapi sebaiknya awal. Lalu dari mana dihitung awal untuk haji? Ketika punya duit. Ketika kita misalnya biasa megang duit pas-pasan aja, kemudian sekali waktu kita jual rumah, jual kebun, ngobjek, beres, punya duit, buru-buru pergi. Sebab kalau misalnya dia tidak pergi, waktunya udah ada, dia mesti ganti. Misalnya dia kagak punya duit, sekaligus sekali waktu jual rumah atau jual kebun. Punya duit, lalu dibilang, nanti aja deh, mau berumah dulu, udah berumah dulu, bikin kontrakan dulu, udah bikin kontrakan, ngasuh dulu, beliin motor dah, nanti aja baru haji. Tahu habis. Lalu kagak punya duit lagi, maka dia wajib membayar utangnya kepada Allah dengan cara di buku fikih dikatakan minta ke kemana ke, minjem ke kemana ke, sebab kamu udah diberikan waktu tapi kamu gak kerjain. Kan kesempatan udah, sehat udah, kemudian gagah, kagak sakit, duit ada, udah jual kebun kampung, bikin rumah boleh, tapi itu diutamain. Ini kagak bikin rumah, bikin kontrakan, bikin ini. Kelupaan habis. Kewajibannya dituntut satu orang. Kecuali orang yang dari awal kagak punya duit sampai tua. Kayaknya udah waktu kagak mungkin lagi, nggak bakal megang duit, ya udah yang begitu gugur. Kalau kita kan kebanyakan bukan begitu. Waktu kaya di kagak mau haji. Nanti sampai susah. Giliran susah, kan katanya bagi yang mampu haji lah, dia mampunya udah, cuma dia nggak laksanakan, maka bayar utang, kemampuan udah liwat. Orang awam pada biasanya gitu, pada kaya dikagak haji, pada miskin disuruh haji, jawabnya begitu, kan haji kalau mampu, gua kan kagak mampu, udah mampu. Nah makanya kudu di dalam pikir, kamu kudu cariin uang ganti kepada Allah, mau minjem ke kemana, mau minta ke, ganti itu ganti. Nah coba orang yang kagak ngaji kagak kayak begitu. Waktu ada duit tetap diogah, udah kagak, alasannya kagak mampu. Ya, kan katanya kagak mampu. Manistato'a ilaihi sabila. Bagi orang yang mampu, iya kamu udah dikasih kesempatan mampu, tapi kamu yang kagak kerjain. Tuh, jadi kita dituntut terus dan hukumnya berdosa terus sampai mati. Kecuali yang tidak berdosa, orang yang dari mudanya sampai tuanya memang nggak ada kemampuan. Dia mau jual apa, nggak ada yang dijual. Dijual motor ya kagak cukup buat haji. Nah, maka dia udah bebas. Nah, cuma orang yang kaya, dia tidak mau haji, ketika pailit dia bilang nggak mampu. Nah ini Allah nggak menuntut tetap. Baik, sebelum kita teruskan ya, barangkali mau waktu maghrib Isya udah agak malam sekarang, ya jam berapa? Jam 7 lewat, entah lewatnya berapa. Ya makanya ada nggak yang mau bertanya soal apa nih barusan? Soal menunda sholat, ngajarin anak, apa yang kita, kalau nggak ada yang tanya ya boleh kita terusin sebaris 2 baris lagi. Ya kalau mau silakan. Iya tadi. Kalau niat azan kan sudah masuk waktu berarti ya. Begitu niat kita istirahat, lalu ketiduran lewat waktu, dosa. Termasuk yang
apa yang diampunin atau enggak? Jadi dia azan, habis Mengazamkan diri untuk azam. menunda. Yang tadi menunda. Iya, iya. Menunda itu sudah masuk waktu, lalu ketiduran. Dia sama nggak seperti orang yang tidak dicatat karena lupa atau karena ketiduran? Artinya gini, kalau ketiduran ini hukum orang hilang hak akal, tidak terkena dosa sama sekali. Kan pernah saya ceritain, Nabi pulang perang rame-rame bilang, ayo kita nih jangan tidur semua, ada yang nunggu takut ada kebablasan gitu. Ali bilang, udah saya, yang lain tidur dah. Saya dia udah azam tuh mau sholat awal waktu ya, makanya Ali kagak kena capeknya sama, tidur juga pas tidur bangun udah matahari naik. Nabi bilang, ya udah ayo sholat aja. Artinya apa? Di sini orang ketiduran termasuk yang tidak dikenai dosa walaupun dia meninggalkan yang fardu. Kan kemarin apa saya bilang, apa rufi al aqlamu an salasin, dibebas tugaskan orang 3. Pertama anis sobi hatta yablugh, anak kecil bebas sampai balik. Yang ketiga anin naim, bagi orang yang tidur. Nah ini hatta yastayil, kecuali dia mendusin baru kena lagi hukum ya. Wah ini udah zuhur, saya mau sholat jam 2 aja dah, mau ngapain, mau tiduran dikit kebablasan. Nah, ketiduran itu nggak ada hukum. Nah, makanya kita diperkirakan kalau mau azam waktu sholat, yang pertama kita seger nggak gitu, jangan apa namanya kita niat kita lelah betul, tapi memang kalau lelah betul sih dalam hukum tidur dulu ya, lalu dia bilang ntar dah setengah 2. Saya juga sering kayak begitu, lagi repot dari kerjaan, lagi di ulang ajar, ya udah kita azam. Tapi pas sampai langsung kita sholat ya. Nah sekarang kalau ini masalahnya habis azam dia tidur, bukan ditiduran. Maksudnya dia sih pengen bangun. Kalau dia maksudnya tidur dosa. Nanya, saya mau azam jam 2. Ini mau ngapain? Mau tidur. Kapan bangunnya? Ya ntar asar ke ya kagak jadi. Iya, artinya dia azam disesuaikan, kepengen bangun sebelum keluar waktu. Ketiduran sampai lepas. Bagaimana dosa enggak? Enggak. Cuma pas bangun langsung sholat tuh apa yang ditinggalkan zuhur. Pas dibangun udah jam 3 langsung sholat zuhur. Ya. Walaupun kalau ditunda-tunda ya sama aja, lebih bagus dipercepat. Ibaratnya utang langsung dibayar. Walaupun niatnya kodokan. Artinya pertanyaan intinya dosa enggak? Enggak, udah selesai. Ada lagi? Ya. Kalau safar itu jamak wajib apa boleh? Safar. Kita safar. Iya kita safar. Jamak qashar itu kan dispensasi. Dispensasi. Nah, kita nggak jamak qashar biasa aja, itu dosa apa gimana? Enggak dosa. Cuma di situ artinya sebab mengapa enggak dosa? Tidak wajib. Dia cuma sunnah. Tapi sunnah muakkadah. Kalau dilakukan dia mendapat pahala melebihi dari sunnah biasa sebab muakkadah. Kalau dia tidak lakukan, dia tidak dapat dosa. Sebab sunnahnya kita qashar, kita jamak. Sekarang termasuk puasa. Kita kepengen puasa juga, ya nggak apa-apa, sah puasanya, nggak dosa. Masa ada puasa ada dosa? Enggak. Cuma sebaiknya dia mengikuti anjuran Nabi, ya supaya dia mengerjakan atau membatalkan puasanya. Dengan demikian memberi
keringanan buat dia, ya. Dan kita memanfaatkan dispensasi yang diberikan oleh Allah lebih baik, ya, ketimbang dia puasa. Apakah kalau dia puasa lebih baik? Tidak lebih baik. Apakah dosa? Tidak dosa. Mana lebih baik, dia buka atau dia puasa? Dia buka lebih baik. Kalau dia puasa terus enggak dosa, gitu. Jadi itu termasuk himbauan, ya, yang distressing, himbauan yang sangat dianjurkan, gitu. Namanya sunnah muakkadah. Jadi ya kalau ditanya puasa lebih baik apa membuka? Membuka. Wah, ya enakan buka. Ya karena apa? Di situ memang ada perintah untuk boleh tidak puasa. Perintahnya siapa yang kasih? Allah kan. Apa tuh ayatnya? Apa? Kutiba alaikum syiyam fa alaikum min qablikum la tattaqun. Apa sih ayatnya, sering banget kita baca itu. Wa man kana ala safarin wa iddatum min ayyamin ukhra. Siapa yang dalam pelayaran, tunda puasanya hari lain. Kata Allah kayak gitu. Tapi itu bukan bentuk wajib. Artinya wajib kamu buka, enggak. Jadi sunnah muakkadah, himbauan yang sangat ditekankan. Kalau mau puasa juga silakan, tapi kan kamu capek, pahalanya malah lebih baik buka. Kira-kira gitu. Jadi pertanyaannya tadi intinya, apakah kalau kita lagi musafir kita tidak kosor, itu dosa? Tidak. Ya. Ada lagi? Lanjutin safar. Ya silakan. Safar batas waktunya sampai kapan kalau misalnya kita pergi keluar kota? Anggaplah keluar kotanya 2 hari, di sana nginep 2 malam, seminggu deh misalnya. Iya. Orang haji sebulan malah. Safarnya itu boleh dikerjakan safar yang di awal, atau kalau kita sudah mungkin di sana 2 hari 3 hari. Batas safar sejak kita pergi sampai kita sampai 3 hari berikutnya, itu batas. Misalnya kita mau ke Surabaya, pas kita pergi, nah itu keluar dari DKI udah safar, pergi terus sampai di Surabaya masih dalam keadaan safar. Besoknya mau kosor masih boleh, padahal udah nginep di sana. Nginep lagi 1 hari masih boleh. 3 hari batas akhir. Jadi kita di dalam musafir itu bukan hanya dalam perjalanan, walaupun sudah sampai masih ada kesempatan untuk mengkosor. Kalau dia sudah sehari di sana, 2 hari di sana, 3 hari masih dispensasi, dia boleh mengkosor sholatnya. Tapi kalau udah keempat dianggap mukimin, Ini dianggap orang udah diem di situ, udah istirahat, udah lama, udah tidur, udah apa, cukup waktu yang diberikan. Oh, andai kata saya kalau sampai saya mau kagak mau kosor, boleh kan tadi saya bilang, boleh. Ya, mana bagusan, saya kosor atau saya tamam? Ya karena kosor itu merupakan himbauan dispensasi, silakan. Tapi yang ditanya tadi waktunya. Memang kadangkala orang bilang waktu musafir kapan sih? Bukan saja perjalanan. Ya barangkali kita jalan sampai ke Surabaya 2 hari, kemudian pas sampai harus tamam, enggak gitu. Kita sampai masih 3 hari lagi dianggap masih safar. Artinya kita boleh apa? Tidak puasa, boleh kosor. Udah 3 hari jangan. Udah dianggap mukimin, tapi bukan mustautin, mukimin namanya. Artinya udah diam di sini. Ya. Baik. Itu safarnya terhitung keluar dari Jakarta atau udah sampai dari sana 3 hari? Sampai di Jawa. Sebenarnya kita keluar dari rumah juga udah safar. Cuma untuk puasa biasanya keluar dari DKI. Keluar dari DKI, batas wilayah kita. Kalau batas
Keluar dari DKI di mana ya? Jauh juga kan? Hah? Mengapa harus batas dari DKI? Ini kelihatannya orang-orang haji kita sok benar. Kalau udah niat haji, baru Pondok Gede pada ngerokok. Nah ini ulama lah, Pondok Gede masih DKI. Kan DKI kan batasnya luar Jakarta. Kalau Pondok Gede masih Jakarta apa tuh? Timur. Iya. Keluar dari DKI berarti keluar dari Jakarta. Kalau udah keluar Jakarta, Bekasi. Bekasi bukan Jakarta lagi kan? Nah, udah di situ baru dari perhitungan fikih kayak gitu. Tapi kebanyakan orang mau haji di kita Pondok Gede, udah ngerokok asik bener kan, udah musafir udah keluar dari rumah. Padahal hukum bukan begitu. Keluar dari DKI baru kita boleh kosor, boleh kagak puasa sampai seterusnya. Sampai seterusnya sampai apa? Sampai gitu. Jangan umpamanya saparnya cuman ke Bogor, keluar dari DKI udah buka, ya sampai Bogor sih belum boleh. Sebab kan namanya bukan masafatul qasr. Yang disebut masafatul qasr yaitu 85 kilo bukan kilogram kan, kilometer. Ya, atau paling tidak amannya 90. Amannya lagi 100. Padahal kalau kita ini udah berapa nih? Wah, 85 udah boleh. Boleh kosor, boleh apa? Buka puasa. Buka puasa juga disyaratkan bagi orang yang musyaqqat perjalanannya. Misalnya dari sini mau ke Bandung, jalan kaki atau naik sepeda, kan repot itu. Kalau pada zaman Nabi keluar hukum ini karena pada saat itu nggak ada kendaraan yang nyaman. Rata-rata unta, jalan kaki, itulah sepeda aja kagak ada. Lalu sekarang orang yang punya Mercy, mobilnya nyaman, pakai AC, pas disetel bangkunya langsung ngorok. Kemudian bagaimana kalau karena dia hitung udah 85, dia tidak puasa? Boleh. Cuma dilihat musyakatnya kagak ada, gila bener ngapain? Baru kita ke Bandung 2 jam aja pakai Mercy udah nyampe. Udah membuka. Bilangnya dia malas puasa. Tapi kalau dia lawan, menang dia. Lah, saya bukan malas puasa. Kan ada ukuran. Iya, jaraknya kan udah terpenuhi. Iya, nggak apa-apa. Nah, jadi hitungan jarak. Bukan hitungan kalau kendaraannya ini, ya kalau pesawat apalagi ya, ke haji itu 9 jam, nggak ada 1 hari nyampe. Ya. Tapi karena orang bilang wah ini hitungannya melebihi, ya udah buka boleh. Ya. Sekarang yang kagak mau boleh juga, tidak dosa. Ya cuma kesempatan itu baik kalau dipakai gitu, himbauan itu baik dipakai, kesempatan itu baik dipakai. Ya ini dosa apa? Pahalanya ada 2. Pahala kita apa? Musafir dan pahala kita mentaati. Ya. Dan enaknya juga lebih. Aturan kagak makan ya boleh makan. Aturan yang sembahyangnya setiap kali sholat bisa cuma berapa? Ya paling 3 kali sholat kali ya. Zuhur bisa digabung dengan asar, isya bisa digabung dengan maghrib, subuh kagaknya. Berarti 3 kali sholat sehari semalam. Enggak, semua 5 kali sedemen sholat enggak apa-apa. Iya. Gak apa-apa, karena apa? Bukan wajib. Baik, kayaknya cukup deh sampai sini ya. Belum bunyi isya ya? Ya, kalau masih belum bunyi isya, kalau masih ada pertanyaan silakan. Ya, silakan. Sebab ente yang nanya, yang lain jadi ngerti. Ya. Kalau safar, boleh kan jadi makmum orang yang muslim? Jadi makmum orang yang mustautin. Sebaiknya jangan. Bukan dikatakan haram, enggak. Sebaiknya jangan. Sebab apa? Di dalam fikih dibilang bahwa imamnya itu harus yang sholatnya sama dengan makmum. Kalau dia kosor, kita kosor. Nah sekarang kita nggak tahu. Ada orang tuan rumah orang sono taruh itu ke Bandung. Pas di Bandung ada orang lagi sholat. Dia kan sholatnya tamam. Kita ikutnya Allahu Akbar.
kira-kira udah 2 rakaat kok dia masih bangun, kita jangan gitu. Sebab kalau kita niat kosor ya. Jangan diikutin dia. Iya jangan, kan kita niatnya kosor. Iya. Dia nih Sama. udah 2 naik lagi. Iya, Ya, kalau kita ikutin kagak jadi kosor. Iya, Ya, sama. udah selesai. Nah, makanya oleh karena itu dianjurkan agar kalau kita nih lagi ke mana-mana, kemudian kita mau sholat kosor di mana-mana, jangan nyampur tuh sama orang mustautin, dikhawatirkan bingung jadinya nanti. Nah, sebaiknya seturut kita. Kalau seturut kita kan enak, imamnya orang dari kita udah ada pas semua, di salam kita salam, dia ruku kita ruku. Ya udah deh, sampai sini dulu ya. Iya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ilman ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah.